Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back to Social Subject with me, Mr. Ahmad. Today we are going to continue our lesson. But before we start, let's pray together. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbal alamin. Oke, udah siap untuk belajar? Jangan lupa siapin buku paket kalian, buku tulis kalian, dan juga pulpen kalian. Ya, buat catat lah. Masa belajar nggak ada catatannya? Ntar dikira nggak belajar kalian. Ya nggak? Ya, hari ini Mister akan lanjutkan materi kita tentang pendistribusian kembali pendapatan nasional. Oke, kalian kalau lihat uang, apa yang ada di bayangan kalian? Jajan atau asik kalau dapat duit segitu nih, ya. Nah, ini kita akan bahas tentang yang namanya pendapatan nasional. Sebelum hari ini, teman-teman sudah belajar tentang perdagangan antar negara, kemudian ada mengembangkan ekonomi maritim, mengembangkan ekonomi agrikultur, yang tujuannya adalah untuk menambah pendapatan nasional, yang tujuannya nanti pada akhirnya adalah untuk meraih kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Tapi pada kenyataannya masih belum bisa seperti yang diharapkan. Ya, kita lihat tentang pendapatan nasional. Oke, ini ada 4 golongan menurut Bank Dunia terkait pendapatan nasional atau national income ini. Yang jadikan patokan adalah dalam ukuran US dollar. Ini ada 1045 US dollar, kurang dari 1045 US dollar itu masuknya kategori low. Selanjutnya 1046 sampai 4125 masuk ke lower middle atau menengah ke bawah. 4.126 sampai 12.736 US dollar itu masuk ke kategori upper middle atau menengah ke atas, dan yang terakhir kategori high yaitu di atas US dollar 12.736. Nah, untuk meraih pendapatan nasional ini akan membandingkan dari pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Kira-kira menurut teman-teman Indonesia masuk kategori mana? Oke, coba deh tebak dulu. Banyak yang jawab pasti low, tapi nggak sedikit yang pede, wah pasti high ya. Itu tebakan, namanya tebakan, bisa benar bisa salah. Coba kita sini data yang Mister lihat di slide selanjutnya. Sayang sekali guys, Indonesia termasuk negara berpendapatan menengah ke bawah. Saya punya data yang saya dapatkan dari berita di CNBC Indonesia tertanggal 9 Februari 2021 bahwa pendapatan per kapita Indonesia pada tahun 2020 itu sebesar 3.911,7 US dollar, dan ini masuk ke kategori lower middle. Sebenarnya pada 2019 atau sebelum Covid, Indonesia itu sempat mencapai angka 4.174,5, yaitu ada di kategori upper middle. Tapi ternyata karena Covid mungkin ya, jadi pendapatan kita secara nasional tuh menurun. Ya, kita berdoa semoga pendapatan nasional kita bisa meningkat lagi dan kita bisa menjadi negara yang dengan high national income. Oke, amin. Ada hilang lagi guys. Ada lagi duitnya, tapi hilang lagi. Yaudah, kita lewatin. Oke, selanjutnya kita tadi kan udah bahas tentang pendapatan nasional. Kemudian yang perlu diperhitungkan lagi, bisa aja suatu negara pendapatan nasionalnya tinggi, tapi ternyata masih ada kesenjangan antara rakyat yang
penduduk atau penduduknya yang penghasilannya tinggi, tapi ada juga yang penghasilannya sangat rendah. Dan ada berita buruk lagi guys, ternyata guys. Berdasarkan berita dari Detik News tertanggal 15 Januari 2021, ini pernyataan dari Ketua MPR RI yaitu Bapak Bambang Susatyo. Beliau menyebutkan bahwa berdasarkan BPS atau Badan Pusat Statistik bulan Maret 2020, angka rasio Gini Indonesia itu 0,381, kan? Dan ini termasuk ya kesenjangannya lumayan tinggi. Bisa teman-teman jadikan bahan pertimbangan bahwa saat ini Indonesia tercatat sebagai negara keempat dengan kesenjangan tertinggi di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Ini berdasarkan laporan dari Global Wealth Report 2020. Jadi bisa kita ketahui, nanti teman-teman bisa silakan baca lagi tentang rasio Gini itu seperti apa. Dan ini tadi kesenjangan ini bukti bahwa orang kaya di Indonesia ini banyak, tapi ternyata bandingan antara orang kaya dengan orang miskin di Indonesia itu masih terlalu jauh jaraknya. Bahkan tadi kan sampai urutan keempat, bahwa kita hampir sama kayak Thailand, sama kayak India, sampai kayak dengan Rusia terkait kesenjangan yang ada. Nah, dengan adanya kesenjangan yang ada ini, maka kita perlu sebuah solusi. Nah, solusi yang bisa kita ambil adalah dengan ini, slide selanjutnya, yaitu dengan ini gambaran aja tadi untuk how rich are you, ya kan? Jadi masih ada orang yang kaya banget dan orang yang miskin sampai ya itu istilahnya jadi menggelandang, bukan meminta-minta dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke yang namanya redistribusi pendapatan atau distribusi kalian tahu kan, menyalurkan kembali. Itu ulang, menyalurkan ulang. Jadi pendapatan yang ada ini disalurkan ulang supaya tadi bahwa pendapatan orang yang tingkat ininya udah tinggi dengan tingkat yang direndah ini bisa lama-lama tereduksi. Nah, ya kan? Enak kan kalau udah mulai merata ya. Walaupun nggak selalu sama, tapi kita harapkan bahwa bisa jadi lebih merata dibandingkan sebelumnya. Nah, yang bisa dilakukan yaitu kita akan butuh yang namanya pemerintah, peran serta dari pemerintah di sini. Yang pertama dengan contohnya di foto yang Mister kasih ini ada kayak kartu Indonesia Sehat. Nah, ini akan ada beberapa yang bisa kita dilakukan, antara lain seperti ini. Yang pertama, adanya pembayaran langsung atau penyediaan barang dan jasa. Maksudnya pembayaran langsung nih, negara memberikan dana kepada masyarakatnya secara langsung. Misalnya bantuan berupa uang. Di sini contoh gambarnya ini adalah berupa beras misalnya kan. Kemarin kita tahu bahwa ketika Covid ini sempat rame ya kan, ketika duit bansos yang dikorupsi. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa dosanya guys. Jangan sampai kalian ngelakuin hal itu di masa depan pun di masa sekarang. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada pembiayaan langsung. Ini tadi contohnya bisa kita lakukan langsung, misalnya tadi termasuk dengan adanya program kayak Keluarga Harapan, atau mungkin ada bantuan kayak BOS, termasuk bantuan operasional siswa, ya kan? Atau mungkin juga dengan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Nah, itu juga termasuk bantuan yang diberikan secara langsung. Jadi bisa berupa uang tunai, atau mungkin barang dan jasa, atau mungkin juga pekerjaan. Cara selanjutnya yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Ada sebuah program yang disebut dengan PNPM, atau pemberdayaan program nasional pemberdayaan masyarakat. Nah, ini biasanya dia di desa-desa yang tertinggal, mereka disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalnya kayak di gambar yang ini, ada jalan yang jelek, mereka dapat bantuan dari pemerintah, kemudian digunakan untuk membangun desanya. Sekarang juga mungkin akan sedikit berhubungan dengan yang namanya dana bantuan desa tuh, ada juga di programnya pemerintahan yang sekarang ada juga. Nah, ini saya sempat lihat bahwa dulu ketika saya pulang kampung ke rumah kakek saya, itu
ada jalanan kok ini jalanan sebelumnya jelek jadi bagus. Ada tulisan di situ PNPM Mandiri. Oh, ternyata dari program nasional ini dananya dikembangkan terus kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan jalanan lebih bagus, ini kan jadi ini ya nilai plus juga. Tadinya kita susah mau kemana-mana, ini jadi lebih mudah dengan sarana prasarana jalan yang sudah menunjang. Oke, selanjutnya ada dengan ini KUR, kredit usaha rakyat. Nah, jadi usaha kecil, usaha menengah ini kan banyak nih ya orang yang bergerak di bidang ini banyak. Nah, biasanya mereka terbentur yang namanya modal. Nah, dengan adanya program seperti KUR kayak gini kan bisa memberikan modal dengan mungkin ya biayanya nggak terlalu besar. Walaupun ya tadi di satu sisi KUR ini ya buat saya masih agak negatifnya karena dia berhubungan dengan bank dan juga ada bunga, dan ini ya kita kita sebagai orang Islam itu merupakan riba kan, dan itu nggak boleh. Kita bisa usahakan dengan yang lain, insya Allah kita cari cara yang lain dalam pencarian modal usaha. Oke. Kemudian ada juga yang ini, penerapan pajak penghasilan progresif. Jadi pajak penghasilan itu berbeda-beda, nggak semua orang pajaknya sama. Bahkan ada beberapa golongan yang tidak kena pajak. Nah, berdasarkan ini yang terakhir, yaitu sekitar gaji bulanannya bisa 4.500.000. Nah, itu yang di angka 4.500.000 dia itu terkena pajak. 4.500.000 ke atas ya. Tapi kalau yang ke bawah dia bebas pajak. Dan kira-kira saya termasuk yang kena pajak atau enggak? Ya, itu teman-teman nanti bakal bisa tahu sendiri ya, oke? Bisa cari tahu. Kira-kira dapat berapa nih? Yeah. Oke, kenapa saya pakai gambar sebuah garasi, dan ini kalau nggak salah saya dapetin itu di ini garasinya ini Kang Sutisna ini alias Kang Sule ya kan. Ini ada berapa mobil. Nah, ini kenapa saya pakai foto ini karena kemarin sempat berapa tahun yang lalu itu ditetapkan yang namanya pajak kendaraan progresif. Jadi kalau kita punya kendaraan lebih dari satu itu, maka pajaknya jadi lebih besar di kendaraan selanjutnya yang atas nama kita. Misalnya teman-teman di keluarganya punya motornya ada 3 misalnya, atas satu orang ya, maka itu akan pajaknya jauh lebih besar dibandingkan kalau cuman biasanya pajaknya 200.000 misalnya ya, di motor kedua bisa jadi 300.000, motor ketiga bisa jadi 400.000 misalnya, seperti itu. Oke. And that's the end of our lesson today. Oke. Jadi yang bisa kita simpulkan bahwa tadi ya, bahwa pendapatan nasional Indonesia ini sebenarnya termasuk yang udah mulai meningkat ya. Kalau kalian bandingkan angkanya dengan yang data yang ada di buku yang ada di tahun 2015-2016, itu udah meningkat luar biasa. Tapi ya itu tadi, karena efek dari COVID sempat mengalami sedikit penurunan. Tapi ya kita harapkan bahwa nanti akan bisa berkembang lagi, dan yang nggak cuma pendapatan nasionalnya aja. Yang perlu dipertimbangkan lagi adalah meratanya kesejahteraan. Jadi nggak terlalu jauh lagi lah jarak antara si kaya dan si miskin. Oke? Karena dengan adanya kesenjangan ya itu udah pasti akan memunculkan banyak hal negatif. Nah, teman-teman bisa tahu bahwa kenapa bisa ada kejahatan tuh kebanyakan karena mereka kesenjangan. Dia ngerasa dia punya, saya nggak punya, udah saya ambil aja punya dia. Oke. That's for today. Thanks for your attention. Don't forget to do your task. Nanti kalau ada tugas silakan teman-teman kerjakan. Silakan dicek di Google Classroom kalian ya. Oke. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. See ya.